Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Siap untuk hari ini? Siap. Baik, terima kasih Bu Guru sudah berkesempatan hadir di sesi kegiatan observasi atau pra-observasi untuk supervisi akademi kita. Tahapan hari ini adalah tahapan pertama, nanti akan dilanjutkan lagi dengan kegiatan observasi di dalam ruang kelas dan diakhiri dengan kegiatan pasca observasi. Mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri siapa namanya? Ya, langsung saja Pak Guru. Nama saya Sumiati. Saya memegang mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 seluruh. Terima kasih. Baik, kelas 10 ya. Bu Guru, saya ingin tahu kalau materi yang akan disampaikan nanti kira-kira seperti apa Bu? Materi tentang apa? Materi tentang judul debat. Oh, debat. Iya. Baik. Bu Guru tentu punya persiapan nih apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, tapi saya kepingin tahu aja dulu sedikit terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran itu. Mungkin bisa disampaikan secara singkat. Ya, langsung saja melalui pembelajaran Jackshow berbasis video, peserta didik mampu menganalisa isi sudut pandang, argumen dan kesimpulan secara tepat. Oke, berarti menganalisa sebuah video ya. Ada juga kegiatan nanti mungkin siswa membuat debatnya di samping setelah menganalisanya. Iya. Oke. Karena ini berkait dengan debat, tentu hal yang paling menarik yang sangat disukai juga oleh siswa. Kalau bisa ditahu Bu, area atau cakupan yang ingin dikembangkan atau ingin dicapai oleh siswa nanti apa saja selama proses pembelajaran itu? Yang pertama, saya menyiapkan video yang berkaitan dengan debat. Terus Maksud saya Bu Guru, area yang ingin dicapai oleh siswa dulu. Yang pertama, cara menganalisa isu, sudut pandang, argumen dan kesimpulan. Berarti siswa menganalisa Ya. isu, Sudut pandang, pandang, argumen dan kesimpulan. Oke, kemudian Debat. Terus yang kedua, siswa mampu mengembangkan isu, sudut pandang, argumen serta kesimpulan debat tersebut sebuah topik. dari sebuah topik. Iya. Berarti ada dua aspek nanti kalau bisa saya simpulkan. Mungkin yang pertama itu adalah aspek kognitif, walaupun tidak Iya. disebutkan tadi. Iya, Yang kedua psikomotornya, karena siswa mengembangkan. Yang pertama siswa menganalisa. Oke, baik Bu, jadi ada dua area pengembangannya. Nah, tentu menarik nih, jadi ngeri-ngeri sedap kalau masalah debat tuh Bu. Ya, jadi siswa kadang juga suka, kadang juga merasa susah untuk, apalagi tidak semua siswa punya skill untuk berdebat. Tapi paling tidak ada upaya kan dari ibu guru untuk membuat mereka menjadi tertarik dan mudah untuk memahami materi dan menyusun sebuah debat. Kira-kira ibu kan punya langkah dan strategi yang akan dipergunakan nih dalam proses pembelajaran. Kira-kira strategi ibu guru nanti seperti apa? Ya, kalau strategi yang pertama, saya menyiapkan video tersebut yang berkaitan tentang debat. Ya, lalu bekerja dalam kelompok. Saya akan membagikan kelompok berbagai kelompok kepada siswa. Terus yang berikutnya, saya memberikan contoh isu debat, sudut pandang, argumen dan simpulan dalam sebuah debat. Oh, berarti ada materinya juga ya. Nah, nanti dalam proses belajarnya siswa belajar secara kelompok gitu ya. Iya, secara kelompok yang akan dikembangkan dari apa yang topik atau tema yang sudah Berarti siswa dibagikan masing-masing kelompok ada topik atau tema, mereka akan menganalisis dan mencoba mengembangkan berbagai isu, sudut pandang dan sebagainya. Setelah debat, bukan debat ya, diskusi kelompok. Apalagi kan dilakukan oleh siswa kira-kira. Ya, siswa akan Ada mempresentasikan gitu. hasil dari kerja kelompoknya. Jadi terkait dengan hasil analisa Hasil mereka. analisa yang kaitan dengan debat. Kemudian ini juga perlu saya tahu
bagaimana proses penilaiannya nanti Bu? Apakah langsung secara di tempat atau melalui analisis prosesnya, atau ada hal-hal lain yang akan Ibu lakukan untuk menilai kemampuan siswa atau hasilnya nanti? Saya akan menilai secara langsung kepada siswa yang memaparkan hasil dari diskusi ataupun penampilan mereka, berarti penilaian penampilan ya dari kelompok-kelompoknya mereka. Baik. Saya rasa untuk persiapan Ibu mungkin sudah cukup baik. Mudah-mudahan nanti sukses di kegiatan observasinya. Jadi terus berbenah dan persiap diri ya. Terima kasih banyak Bu Guru. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin saya akhiri kegiatan pra-observasi kita pagi hari ini cukup sekian. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Guru. Ya. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak semuanya. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita masih berikan kesempatan dan kesehatan anaknya. Iya, Bu. Hari ini juga kita masih bisa bertatap muka kembali dan masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya, Bu. Hari ini kita bisa memasuki materi anaknya. Ya, pekan lalu masih ingat materinya apa? Masih ingat siapa angkatannya? Iya, masih terus ya. Nah, kalau untuk materi selanjutnya, hari ini kita memasuki judul baru anaknya. Ya, materi judul. Ya, judul materinya yaitu bisa memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi plastik adalah manusia, maka dengan pengenalan manusia adalah fisiknya. Mengapa plastik yang hanya objek justru ditanggung-tanggung atas kerusakan 10 tahun yang silam, ini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya diperlukan 12 juta barel minyak. Apa ya yang sedang dilakukan pihak-pihak tersebut? Apakah diskusi, negosiasi, ataukah debat? Coba yuk kita cari tahu. Teman-teman, jika kita identifikasi kegiatan yang kita saksikan di awal video tadi, di dalamnya terdapat lebih dari satu teks debat dan kegiatan debat itu sama saja. Hanya saja, kita melihatnya dari media yang berbeda. Jika teks debat tentu saja bentuknya tertulis, sedangkan kegiatan debat bentuknya video debat ya. Ya, sekarang Ibu ingin memberikan tugas kelompok nak ya. Ya, yang berkaitan dengan materi yaitu debat. Nah, Ibu akan membagikan dulu kelompok dengan topik yang berbeda nak ya. Ya, sekarang Ibu akan membagikan dulu kelompok. Nanti anak-anakku bisa mengerjakan dan kelompok debat dengan topik yang berbeda yang berkaitan dengan materi debat. Materi debat di sini, oke. Ya, anak-anakku bisa melihat yang pertama di situ isu, sudut pandang, argumen dan kesimpulan.
Ya, untuk anak-anakku dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya, anak-anakku bisa menampilkan atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya yang berkaitan dengan tugas yang diberikan tiap-tiap kelompok tersebut. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Selamat datang Bu Guru. Terima kasih sudah bersedia hadir dan berdiskusi pada kesempatan kali. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, baik. Jadi mohon jangan tegang ya, walaupun kemarin kita sudah dilakukan observasi di kelas dan pelaksananya juga bertepatan dengan kegiatan hujan. Dan Ibu juga kan sudah baca ada beberapa hasil apa istilahnya catatan kecil saya yang saya buat terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik Bu Guru, pada kesempatan pasca observasi kali ini kita hanya sekedar curhat kira-kira apa saja sih rencana termasuk berdasarkan kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran, tidak hanya pas kemarin pas saya observasi ya, tapi juga pada proses pelaksanaan pembelajaran secara umum dari hari kemarin. Mungkin dijumpai ada kendala-kendala dan kira-kira langkah ke depannya seperti apa nanti akan kita bahas bersama. Mudah-mudahan saya bisa membantu membimbing Ibu mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan kita. Siap Bu Guru? Insya Allah siap. Siap. Tapi udah selesai mengajar hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya senang sekali ketemu dengan Ibu Guru karena selalu punya aura senyum ya. Bu Guru bisa cerita Bu Guru pertama mungkin pengalaman belajar selama ini. Sudah berapa lama di sini Bu? Alhamdulillah sudah berjalan 7 tahun. 7 tahun, cukup lama sekali ya. Artinya ibaratnya sudah makan asam garam di sini ya. Baik. Tentu selama belajar dan mengajar di sini mungkin menjumpai senangnya dulu ya. Saya mungkin belajar dari senangnya dulu. Sebagai guru apa senangnya Bu? Ya, senangnya bisa beradaptasi dengan guru-guru tentunya, dan yang kedua bisa menemukan karakter siswa yang berbeda-beda. Ya, ketika di saat menemukan karakter siswa, tentu saja ada karakter siswa itu yang apa namanya, yang baik tentunya, dan juga ada yang sedikit kurang apa namanya, mendengar apa arahan dan nasihat dari gurunya. Tapi itu jadi pelajaran berharga Iya, gitu. jadi pelajaran. Jadi bisa terus belajar gitu ya. Tidak hanya jadi guru berarti bukan berarti belajar. Baik, soalnya juga rasanya sih harus belajar banyak. Iya. Bu Guru dan teman-teman lain. Karena itu tadi senangnya, mungkin kira-kira ada kendala enggak atau yang dianggap masalah ini secara umum aja dulu dari proses atau menjadi kendala atau tantangan Ibu Guru ketika belajar atau mengajar di kelas kira-kira atau menjadi guru hampir 7 tahun ini. Yang pertama kurang fokusnya siswa di dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua di dalam kelas tidak tersedia ataupun ada situasi yang tidak tenang. Oh gitu. Iya. Jadi situasinya kurang mendukung gitu ya. Kurang mendukung. Iya. Kira-kira penyebabnya yang pertama mungkin tadi siswa menjadi tidak tenang itu apa penyebabnya? Penyebabnya ada sesuatu hal yang apa namanya, yang kurang Misalnya mereka yang tidak tertib gitu ya, atau mungkin tidak mendengarkan arahan dari guru itu maksudnya. ya. Saya berupaya untuk mengajak siswa untuk mendiskusikan ataupun mencarikan jalan terbaik gitu ya gitu. ya,
Jadi samping masalah tadi adalah kondusivitas kelas. Iya. Hal lain yang membuat belajar itu tidak mendukung atau situasi kurang mendukung kira-kira apa? Selain Iya. dari siswanya, apakah ada terlalu ributkah atau apa mungkin? Gitu. Maksudnya, atau ada lingkungan lain atau ada Ya, fungsi lain? bisa menciptakan suasana yang yang suasana pembelajaran itu yang menyenangkan. Oh, Iya. itu tantangannya ya. Iya. Baik. Terus menemani anak di saat belajar juga. Oh, jadi berarti ya, maksud saya gangguan yang dimaksudkan agak anak-anak penyebab anak tidak fokus itu ada misalnya apa gitu maksudnya? Apakah ada suara bising dari luar atau teman-teman lain atau gedung yang tidak mendukung atau gimana gitu maksudnya kira-kira tidak, jadi dia tidak nyaman belajar. Ya, kurangnya persiapan. Oh, persiapan. Iya, Ya. Oke, iya. baik. Persiapan murid itu ya. Iya, persiapan murid di dalam proses pembelajaran. Nah, ini kan bukan hal yang jarang terjadi, tapi kan paling sering terjadi itu, Bu. Sering terjadi. Nah, termasuk juga mungkin kayaknya itu ada menjadi catatan pas kita lakukan observasi kemarin. Persiapan di kelas. Kan Ibu sudah merasakan ini. Nah, kira-kira Ibu punya rencana enggak kira-kira ke depan? Ini kita mulai dari hal yang pertama dulu, membuat suasana kelas itu menjadi tertib dan nyaman. Apa kira-kira harus dilakukan, Ibu? Apakah yang didorong itu siswanya atau gurunya atau pihak sekolahnya kira-kira? Ya, berusaha untuk mengajak siswa untuk lebih lebih baik lagi. Oh, berarti siswanya juga berarti pengkondisian gitu ya. Iya. Memang apa sih kendalanya dengan siswa itu, Bu? Siswanya nakal terus diatur itu gimana? Ya itu cuman ada beberapa siswa yang kurang siap di dalam proses pembelajarannya. Jadi itu Iya, mengganggu teman-temannya. mengganggu, iya. Nah, kira-kira kan Ibu sudah memetakan ini ada beberapa siswa ini. Nanti kan hanya beberapa siswa saja. Iya. Akan Ibu apakan kira-kira anak-anak ini? Apa mungkin harus dilakukan dengan ini? Ya, saya coba untuk menciptakan suasana yang Maksud saya anak-anak yang diindikasikan misalnya yang jadi troublemaker lah yang bikin masalah ini, apakah nanti akan Ibu lakukan terhadap anak-anak yang ini? Apakah akan dipanggil bicara khusus apa biar mereka ke depan kan tidak seperti itu lagi? Harusnya seperti apa gitu? Ya, yang pertama mengajak siswa untuk mendekati supaya ada pembinaan khusus supaya ya tingkah dari perbuatan siswa tersebut bisa lebih baik lagi. Baik, gitu. Ada nggak orang yang bisa diajak kerja sama, Bu? Misalnya di samping Ibu sendiri ini kan, siapa tahu mungkin kalau Ibu sendiri yang ngajak ngobrol mungkin kurang optimal. Nah, ada nggak pihak-pihak lain yang kira-kira bisa diajak? Ada. Siapa saja? Guru BK-nya. Oh, guru BK, oke. Terus guru yang senior. Guru senior. Sejawat, teman-teman sejawat. Ya. Atau mungkin kan mereka ada pembina di kelas itu. Ya. Atau misalnya wali kelas bisa nggak diajak? Bisa. Bisa. Berarti kan ada 3 orang tadi, guru BP, atau BK, guru senior dan Wali kelas. wali kelas. Nah, ini kan saya rasa ini sudah ketemu solusinya, Bu. Jadi bagi anak-anak yang apa istilahnya sering buat masalah hingga suasana persiapan kelas itu jadi tidak optimal. Nah, saya menarik ini, Bu, karena memang itu bukan hanya masalah hidup saja gitu, masalah guru-guru yang lain termasuk saya juga akan ketemu. Jadi bisa jadi saya belajar nanti. Karena memang, Bu, kalau saya aja yang negur atau guru-guru tertentu yang negur, kadang didengar, kadang tidak kan. Tapi kalau bikin di kelas mungkin seperti sarannya Ibu mungkin bisa lebih optimal. Nah, menarik sekali, Bu. Ada kayaknya sudah ketemu itu jalan bagi kita untuk menyelesaikan anak-anak yang kurang siap untuk belajar. Nah, terkait dengan yang kemarin kita pas observasi, Bu. Nah, sudah baca catatan kita? Nah, ya ada sekitar beberapa poin kemarin ya. Iya. Apa saja itu, Bu, yang bisa di? Iya. Pertama, penggunaan media ajar. Media ajar. Ya.
ada masalah enggak kemarin? Ya, seingat saya sih mungkin bukan masalah ya, mungkin Iya. perlu peningkatan saja. Kira-kira Ibu punya rencana enggak untuk medianya itu? Untuk media ajarnya saya apa namanya ingin meningkatkan lagi kualitas pembelajaran kepada siswanya. Betul. Paham dasar. Mungkin variasi saja gitu ya. Mungkin berarti akan di apakah medianya Bu? Misalnya ditambah jumlahnya atau apa gitu rencana itu? Ya, menambah apa namanya ataupun meningkatkan pembelajaran itu yang lebih baik ataupun yang lebih Optimal lagi gitu Optimal, ya. ya. Misalnya kemarin kan Ibu pakai LCD berkaitan dengan medianya kan. ya. Jadi maksud saya kedepannya ada enggak media lain selain dari penggunaan LCD dan itu kan biar lebih variatif gitu. Kira-kira ada gambaran terkait dengan Ya. materi Ibu kemarin kan kalau saat tentang debat ya. Iya. Ya, debat kan otomatis memang Ibu sediakan video, audio tentang orang debat. Nah, untuk mempermudah anak-anak itu memahami di samping penggunaan itu, maksud saya ada enggak cara lain atau media Ya, lain dipakai? saya mencoba untuk menyediakan ataupun memberikan video berupa offline, misalnya Oh, iya, video, iya, offline, ya. offline, iya, Jadi dibagikan ke anak-anak gitu iya, ya. dibagikan ke anak-anak. Mereka bisa belajar sendiri dan lebih Iya. optimal itu. Ada misalnya dalam bentuk pagan atau apa namanya tempelan atau pamflet atau brosur kira yang bisa mereka infografis bisa itu sudah bisa dibuat kira-kira ya. Insya Allah mereka Bisa maksudnya sama Ibu bisa dibagikan gitu iya ya. bisa. Berarti lebih variatif kan ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau menurut Ibu itu bisa dicapai tidak? Maksudnya melihat keadaan daya dukung yang ada di sekolah dengan waktu yang tersedia, kira-kira bisa dicapai tidak tuh? Insya Allah bisa tercapai. Bisa. Ya, baik. Saya rasa sih mungkin tidak terlalu berat ya. Tapi kalau memang Ibu merasa itu menjadi masalah kira-kira selama ini ketika menyusun media aja. Tidak ada masalah. Tidak ada mungkin masalah ya. Iya. Nah, berarti Akan memang- berjalan baik dan atau pernah dulu gitu sebelum senyaman ini ada kendala ketika membuat media aja, terus solusinya gimana kira-kira gitu saat itu biar bagi pengalaman aja siapa tahu nanti Iya. ada teman-teman. kendalanya ada tentu saja di setiap memberikan suatu pengembangan dari apa namanya materi yang diajarkan, ya ada sedikit kendala, namun saya ingin mencari solusinya kepada guru-guru lain untuk untuk menambah wawasan ataupun Berarti kolaborasi dengan teman Iya, ya. kolaborasi. Memang betul itu Bu, yang diperlukan itu kan tidak boleh kita berdiam diri, jadi malah mumet sendiri nanti ya mau teman gitu. Iya, jadi kadang berarti tadi sekaligus media dan materi aja udah ketemu ya, tidak hanya video diputar sekali, berarti siswa juga dibagikan video offline. Ya. Ada dalam bentuk buku teks atau apa juga? Iya, macam tentu itu? saja ada Pak. Ada. Iya, Jadi kan biar mereka bisa Bisa belajar. ya, belajar mandiri. pernah buat modul juga enggak Bu? Atau semacam diktat atau bahan ajar yang mereka bisa pelajari sendiri semacam modul? Kalau modul belum. Belum. Nah, itu mungkin bisa jadi jalan keluar tuh Bu. Iya. Ya kan bisa kira-kira dibuatkan semacam modul nanti anak-anak bisa ya. Bisa. Saya hanya kasih gambaran aja. Kalau di pembelajaran masa COVID kemarin itu banyak sekali modul. Nah, mungkin dengan Ibu bisa akses ke sana. Cari contoh-contohnya kan bisa tinggal ditiru aja. Menarik sekali situ Bu. Jadi kan kalau udah dapat modul terkurangi beban kita ya. Artinya tidak full kita di tiap hari di kelas, Anda juga bisa belajar mandiri di rumah kayak video offline. Menarik gitu Bu. Kita juga Oh iya,
pernah mengalami waktu apa namanya COVID-19, memang offline-nya ini pernah mengirim video. Ya, video mereka bisa menonton di rumah. Tuh kan bisa di Iya. itu dibagus dah. Ketemu masih- dulu jawabannya Bu daripada Ya, misalnya teringat. Ini ketemu sudah solusi. Daripada ibu capek kalau misalnya kan berkaitan dengan waktu itu. Iya. Ya, kalau waktu kita belajar di kelas itu kan terbatas. Iya. Hanya 2 kali 45 menit. Kalau mereka sudah punya gadget kan, udah zamannya mereka udah punya HP sudah. Jadi tidak apa-apa, tinggal kasih link, mereka tinggal cari dan pelajari. Nah, menarik Bu. Tadi sempat disinggung juga di awal kan itu menjadi masalah sini terkait dengan manajemen kelas, sudah kejawab kan yang tadi itu. Jadi kan berkolaborasi dengan teman-teman. Ada juga catatan kemarin itu yang menjadi kendala di samping manajemen kelas tadi apa lagi Bu? Manajemen waktu. Oh, waktu. Iya. Apa kendalanya dengan waktu coba? Iya. Kalau manajemen waktu saya bisa pertama di dalam kelas sebelum masuk pembelajaran. Maksudnya dengan waktu sering kekurangan waktu, kehabisan waktu atau gimana maksudnya? Oh ya, kalau kekurangan waktu sih pas dengan waktunya. Tapi untuk apa namanya Untuk pembagian langkah-langkahnya itu mungkin yang tidak pas. Misalnya harusnya untuk pembukaan sekian menit, untuk diskusi sekian menit, mungkin itu yang kelewatan atau gimana maksudnya? kalau waktunya pas Pak Guru dengan apa namanya pertama saya membuka salam dulu kepada siswa, terus apa namanya Ada kegiatan lanjutan inti dan sampai dengan selesainya gitu. iya, akan mereview kembali materi yang sudah diajarkan pada pekan lalu. Terus Ya, nanti maksud saya tadi kan manajemen waktu, pengaturan waktu ini kan ada sedikit kendala gitu kan. Nah, maksudnya bisa jadi termasuk juga kemarin pas di catatan saya itu juga dalam hal memanage waktunya kadang overlap gitu. Maksudnya itu kelebihan gitu. Misalnya untuk bahan diskusi kelebihan waktunya dipakai untuk presentasi, giliran presentasi malahan waktunya kurang. Nah, mungkin apa yang harus Ibu lakukan agar waktunya itu menjadi pas. Misalnya kan untuk rencana pembelajaran Ibu 2 kali 45 menit. Sementara waktu yang terpakai ternyata lebih dari itu. Nah, mungkin sempat Ibu juga curhat kemarin. Yang dilakukan ke depan kira-kira akan seperti apa misalnya. Saya bukan berarti paling ahli gitu. Saya juga sering keteteran kalau masalah waktu. Tapi kan minimal ada hal yang akan kita lakukan untuk menyiasati bagaimana waktu kita tidak berlebih untuk satu tahapan tertentu, hanya kekurangan waktu. Kira-kira apa yang harus dilakukan itu punya siasat kira-kira. Ibu kan pegang RPP kan? pegang. Berarti kalau di RPP kan sudah ada rencananya tuh. Iya. Berarti kira-kira apa yang dilakukan? Coba mengajar sesuai RPP berarti. Nanti kan apa gitu? Latihan. Iya, harus Jadi latihan. harus berbanyak Latihan. latihan. Itu sederhana kan berarti. Bukan hanya saya dan Ibu sih, guru-guru senior teman-teman yang lain juga misalnya kendala dengan RPP. Walaupun RPP memang ya bukan fix segalanya kan, banyak hal yang terjadi di belakang. Tapi paling tidak kita tadi latihan sesuai dengan Sesuai RPP. RPP ya. Baik. Nah, menarik itu mungkin hal yang terkait dengan kita kemarin. Tapi saya ingin belajar banyak, dengar banyak dari kendala yang lain yang paling sering ditemukan. Nah, kurangnya persiapan. Kurang persiapan. Maksudnya dalam hal apa kira-kira kok? Materinya kah atau kesiapan ibunya atau persiapan murid dulu? Kurang persiapannya murid dulu. Nah, Iya. kira Yang ditanyakan dulu nih siswanya atau gurunya? nah tadi kan Ibu bilang kurang jadi kendala yang paling
sering muncul itulah kurang persiapan. Misalnya Iya. yang kurang persiapan itu bu gurunya apa muridnya? Kalau siswanya itu kurang fokus di dalam proses pembelajarannya. Ya, kalau gurunya kurang persiapannya. Nah, persiapan Iya. terkait dengan apa dulu? Materinya kah atau waktu untuk menguasai materinya tidak ada atau apa gitu? Itu kurang persiapan dalam menyampaikan materi itu harus solusinya kendalanya bisa mencari guru yang yang lebih bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Maksudnya khusus ibu guru nih, Iya. kita tanya orang lain gitu. Iya. Misalnya ibu guru kan kurang persiapan mengajar, kurang memahami materi dan sebagainya. Artinya kan balik ke kita tuh. Nah, kira-kira biar ada persiapan harus gimana? Harus belajar lagi. Harus belajar lagi gitu ya. Harus lebih banyak belajar. Nah, termasuk tadi terkait Iya. dengan manajemen waktu itu kan bagian dari persiapan Iya. itu. Nggak ada rencana lain mungkin belajar ke siapa atau apa? Ada. Nggak ada teman sejawat yang bisa diajak? Ada. Ya, akan lebih berusaha untuk mengajak teman sejawat untuk berdiskusi berkaitan dengan kekurangan-kekurangan ilmu pengetahuan supaya apa? Supaya bisa menambah suatu ilmu pengetahuan atau wawasan. Sering ikut seminar enggak? Belum pernah. Yang online ya. Iya. Jadi mungkin artinya kan kalau banyak loh kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kapasitas kita. Nah, termasuk itu. Bu tertarik tidak? Tertarik. Nah, itu bisa jadi solusi kan? Saya hanya membantu mengarahkan saja agar mudah-mudahan kedepannya ini bisa jalankan nih. Saya tidak akan ke sana menggali dari kesadaran ibu saja apa yang harus dilakukan. Nah, selain dari ikut seminar-seminar, apa lagi kira-kira ibu yang harus dilakukan? Banyak belajar lagi. Ya, tadi udah teman sejawat, Ya, teman ikut sejawat. seminar. Seminar. Kalau di sekolah kegiatan apa yang biasanya ibu ikuti? Di awal semester ada enggak kegiatan untuk kegiatan itu? MGP misalnya Oke. ada. Ada. Iya. Jadi itu bisa kan? Iya. Jadi bagian. Kan pernah diskusi bulanan dengan teman-teman atau ada masalah itu dilakukan curhat atau gimana gitu? Curhat ada sama Ada. sejawat. Nah, tapi ketemu solusi gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Ini kan memang bagaimanapun teman itu harus menjadi orang yang bisa dipercaya gitu kan, mengarahkan kita hal yang baik. Dan berikutnya di samping jadi persiapan apa lagi Bu? Dan ada atau ada hal yang mengganjal di hati Bu? Nggak tahu nanti kan atau dari pihak sekolah harusnya seperti apa? Kalau pihak sekolah sih Sudah pas gitu. Artinya memang balik ke kita gitu ya dan siswa tadi. iya sih. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi ada 3 hal utama itu Bu. Pertama adalah persiapan selaku guru, yang kedua persiapan siswa di dalam kelas, yang ketiga berkaitan dengan media dan materi ajar. Nah, kalau siswa tadi kan tidak ketemu tuh mau diajak apa tadi diskusi dengan guru sejawat, guru BK dan Wali kelas. wali kelas. Nah ya kan bisa mengajar. Tidak ada lagi Bu yang ingin disampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Dan pasti senang mendengarkan dan berbagi. Mungkin sudah tidak ada. Oh, ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Jadi biar tidak sia-sia kita hari ini mendengarkan dan berbagi dengan 3 hal penting tadi. Mudah-mudahan Bu bisa tindak lanjuti dan perbaiki. Kapanpun dibutuhkan, saya siap Bu untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman.
pengalaman ya, kalaupun diajak sekali-sekali saya diajarin bareng cara menghandle kelas, mungkin saya siap. Nanti saya Terima kasih. terima kasih banyak Bu Guru ya. Sama-sama. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan ilmu kita bagi ini berkah, Ibu Guru juga sukses, dan juga dijauhkan dari halangan untuk segala kegiatan kita. Mohon maaf atas kekurangan Ibu Guru ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.